Masa lama, salam pendidikan. Sahabat Kitu Learning, dalam bagian keempat kompetensi profesional IPA tingkat dasar kita kali ini, kita akan membedah 5 topik terkait yang menarik. Yang pertama, energi potensial MGH untuk sebuah benda yang berada pada ketinggian tertentu. Kemudian yang kedua, energi kinetik benda yang memiliki pergerakan dengan kecepatan tertentu setengah mv kuadrat. Kemudian yang ketiga, perpaduan manis antara energi potensial dengan energi kinetik yang kemudian melahirkan energi mekanik. Kemudian kita masuk pada yang keempat, bagaimana perubahan energi dari bentuk energi mekanik, energi listrik, energi kimia, energi kalor, energi panas. Lalu kemudian pada bagian kelima, kita akan membedah bagaimana keterkaitan antara energi dengan usaha sebelum kemudian kita akhiri dengan 5 soal pembahasan soal micro tryout kita. Sahabat Kitu Learning, agar tetap bisa mengupdate, mengikuti video-video tutorial Kitu Learning bersama Kak Iqbal, silakan subscribe dan aktifkan notifikasi. Yuk kita mulai. Kita mulai dengan soal nomor 1 kita. Bola bermassa 0,5 kg ditekan pada pegas dengan gaya F seperti gambar. Ketika gaya F dihilangkan, bola dilontarkan ke atas setinggi H meter. Jika energi untuk melontarkan bola besarnya 1 joule, ini energinya, maka yang ditanyakan adalah ketinggian H adalah berapa. Alfa, Bravo, Charlie, Delta dalam satuan sentimeter. Sahabat Kitu Learning, ada ketinggian, ada energi potensial. Ulang, ada ketinggian, ada energi potensial. Ulang, ada ketinggian, ada energi potensial. Energi potensial sama dengan MGH. M-nya massa, G-nya percepatan gravitasi, dan H-nya adalah ketinggian. Sahabat Kitu Learning, energi potensialnya sudah diketahui. 1. Massa ada dalam soal? Ada 0,25. Tinggal diisi saja. Percepatan gravitasinya betul senilai 10 meter per sekon. Kemudian ketinggiannya adalah H. Ini yang ditanya di dalam soal. Nah sekarang 0,25 dikali 10 berarti 2,5. Sama saja kalau kita sebutkan bahwa H sama dengan 1 per betul 2,5. Itu dalam satuan meter. Soal meminta dalam satuan sentimeter, berarti tinggal buat yang di atas menjadi betul. 100 dibagi dengan 2,5 itu sama dengan betul 40 cm. Nomor 2, perhatikan gambar. Jika massa benda pertama dan benda kedua masing-masing 2 kg dan 4 kg, maka perbandingan energi potensial benda pertama dan benda kedua. Sahabat Kitu Learning, kita lihat pada gambar benda pertama memiliki ketinggian 12, sementara benda kedua memiliki ketinggian 9 meter. Ada ketinggian, ada energi potensial. Nah, mari kita lihat. Yang pertama A 1:2, Bravo 2:3, Charlie 3:2, dan Delta 4:3. Kembali diingat bahwa energi potensial sama dengan M kali G kali H. Nah sekarang untuk benda pertama punya ketinggian 12, maka kita bisa memperoleh M-nya diketahui. Betul, untuk benda pertama 2 dikalikan dengan G-nya 10 dikalikan dengan tingginya 12 meter. Itu untuk benda pertama.
Bandingkan dengan benda kedua. Benda kedua memiliki ketinggian 9 meter. Masanya berapa? Betul, 4. G-nya sama, dianggap 10 ketika tidak disebutkan. Kemudian hanya bernilai 9. Sahabat Keto Learning, tinggal kita lihat 10-nya bisa hilang. 2 dengan 4-nya ini bisa menjadi betul 2. 12 dengan 2-nya ini bisa menjadi 1, ini jadi 6. Kemudian 6 dengan 9 betul. Ini menjadi 2, ini menjadi 3, sehingga perbandingannya adalah 2:3. Kita lanjutkan dengan soal kita berikutnya. Sebutir peluru bermasa 10 gram bergerak dengan kecepatan 100 meter per sekon. Pertanyaannya, energi kinetik peluru tersebut berapa? Alfa 50 joule, B Bravo 1000 joule, Charlie 10.000 joule, Delta 50.000 joule. Sahabat Keto Learning, setiap ada kecepatan, ada energi kinetik. Energi kinetik sama dengan betul 1/2 M V kuadrat. M adalah massa, V adalah kecepatan. M dalam satuan kilogram, V dalam satuan meter per sekon. Sahabat Keto Learning, mari kita lihat. Kalau begitu soalnya 1/2 sebuah konstanta. Tulis saja 1/2. M-nya ada 10 gram. Harus dalam satuan kilogram. Jadi kalau ada 10 gram, kalikan, berarti dibagi dengan kilogram. Berarti massanya adalah betul 10 dibagi dengan 1000. 10-nya dari mana? 10 gram. Pembagi 1000-nya berasal dari karena harus dalam satuan betul kilogram. Kalikan dengan kecepatannya dikuadratkan, sama saja dengan bisa ditulis 100 dikalikan dengan 100. Boleh kan? Ini menjadi V kuadrat, ini adalah massa, ini konstanta. Baik, kita lanjutkan. 100 dengan 2 nol di bawah bisa hilang. 10 dengan 10 di bawah bisa hilang. Berarti tinggal 1/2 dikali dengan 100. 1/2 dari 100 betul 50 joule. Kita lanjutkan dengan soal kita nomor 4. Dua benda A dan B memiliki massa sama. Benda A bergerak dengan energi kinetik 4 joule dan B dengan energi kinetik 16 joule. Sahabat Keto Learning, yang ditanyakan adalah perbandingan antara kecepatan benda A dengan B. Alfa 1/2, 1/4, 2/1, dan 4/1. Kembali ke Iqbal ingatkan bahwa energi kinetik sama dengan betul 1/2 mv kuadrat. Sekarang soal meminta perbandingan. Perbandingkan biasa saja. Mari kita lihat untuk kondisi A, berarti 1/2-nya massa A. Oke, dikatakan massanya sama, berarti kita tulis saja M. Dikalikan dengan V kuadrat. V-nya siapa? V-nya A berpangkat 2. Oke, ini dibandingkan dengan 1/2 M-nya sama, kemudian V-nya B pangkat 2. Ini dikatakan kalau A punya energi kinetik 4 joule, kemudian kalau B punya energi kinetik 16. Nah sekarang mari kita selesaikan yang ruas kiri. 1/2-nya perbandingannya habis boleh? Massanya boleh habis? Boleh.
tinggal VA kuadrat dan VB kuadrat. Perhatikan bahwa VA ini terkait dengan angka 4 dan VB kuadrat ini terkait dengan angka 16. Yang diinginkan adalah bukan VA kuadrat tapi cukup VA dibandingkan dengan bukan VB kuadrat tetapi cukup VB. Kalau begitu hasilnya VA-nya yang dapat 4 pangkat 2 akarkan. Akar 4 berapa? Betul, ini dapat 2. Sementara VB kuadratnya dapat 16. Untuk VB berarti akarnya 16. Akar 16, betul, 4. Kita dapat perbandingannya 2:4 ini sama dengan 1:, betul. Jadi jawabannya adalah 1:2. Kita lanjutkan dengan soal kita berikutnya. Nomor 5, bola A massanya 3 kg dilepaskan tanpa kecepatan awal dan menempuh lintasan seperti gambar. Sudah diketahui massa. Kemudian diketahui percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Pertanyaannya adalah energi kinetik bola saat berada di B. Ini yang ditanya. Energi kinetiknya berapa? Alfa 10 Joule, 12, 18 sampai di delta 36 Joule. Sahabat K2 Learning, ada ketinggian dan ada kecepatan. Ada ketinggian memunculkan energi potensial, ada kecepatan memunculkan energi kinetik. Kalau kedua-duanya ada ketinggian dan ada kecepatan, maka gunakan energi mekanik. Apa itu? Energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Jadi energi mekanik adalah energi potensial ditambah dengan energi kinetik dengan satu catatan penting. Bahwa energi mekanik benda di setiap titik itu sama. Atau dengan kata lain, energi mekanik itu bersifat konstan, atau dengan kata lain, energi mekanik di posisi pertama, posisi kedua, posisi ketiga, dan seterusnya itu tetap. Atau dengan kata lain, energi potensial tambah energi kinetik di setiap titik itu bersifat tetap. Mari kita lihat di titik A, benda baru dilepaskan, berarti posisinya di sini, kecepatannya masih sama dengan 0. Artinya energi kinetiknya sama dengan betul 0. Di titik ini ketinggian benda sama dengan berapa total ketinggiannya? 120 cm ditambah dengan 120 cm. Berarti hanya di sini 240 cm. Kita bisa peroleh energi potensialnya. Berarti di sini energi potensialnya sama dengan massanya 3 kalikan dengan G-nya 10 kalikan dengan hanya 240 cm rubah menjadi meter, berarti betul 2,4 meter. Nah, bisa kita peroleh 3 kali 24 sama dengan betul di posisi ini 72 Joule. Sekarang kalau di Bravo yang ditanyakan adalah energi kinetiknya berapa, kita lihat energi potensialnya di sini berapa? Betul, M kali G kali H pada ketinggian berapa? Pada ketinggian B 120 cm. Jadi M-nya tetap 3, G-nya tetap 10, hanya yang bukan lagi 2,4 karena di posisi B ketinggiannya tinggal 120 cm, berarti ketinggiannya hanya 1,2. Sehingga hasilnya adalah 3 kali 10 kali 1,2 sama dengan betul 36 Joule. Nah, semula di titik A
ada total energi mekanik yaitu sama dengan energi potensial 72 Joule. Di posisi B, energi mekaniknya juga harus 72. Yang ada sekarang tinggal 36 Joule dalam bentuk energi potensial. Berarti sepertinya hilang sebesar, betul, 36. Selisihnya ini ada 36. Nah, itu menjadi apa? Betul, itu yang menjadi energi kinetik di sini, yaitu 72 dikurangi dengan 36 sama dengan 36 Joule. Kak Iqbal mau tunjukkan cara lain menyelesaikan soal nomor 5 ini dengan menggunakan nalar kehidupan. Bola A masanya 3 kg, dilepaskan tanpa kecepatan awal atau V0 dan menempuh lintasan seperti gambar. Sahabat K2 Learning, yang ditanyakan adalah energi kinetik bola saat di B dan kita menggunakan pendekatan energi mekanik itu bersifat konstan. Nah, sekarang yang ada adalah kondisi A dan ada kondisi B. Kondisi C sesungguhnya di soal tidak dipermasalahkan. Kalau begitu, sahabat bisa potong saja sampai di sini pembicaraan. Bagian di bawah ini toh tidak dipermasalahkan dalam soal, berarti kita bisa abaikan. Nah, sekarang cukup dilihat bahwa energi mekanik di A dengan energi mekanik di B itu sama. Apa energi mekanik di A? Terdiri dari dua komponen, yaitu energi kinetik sama dengan 1/2 mv kuadrat. V-nya bernilai dikatakan kecepatan awalnya. Tanpa kecepatan awal atau 0 berarti energi kinetiknya 0. Ada lagi yang kedua, yaitu energi potensial di titik A. MGH, M-nya berapa? Ada 3, G-nya 10, dan hanya cukup kita lihat ketinggian 120 cm. Berarti bernilai 1,2 meter atau ini sama dengan betul 36 Joule. Nah, kalau begitu di posisi A ada dua energi ini dan total energi mekaniknya sama dengan 0 ditambah dengan 36, betul, hasilnya 36 Joule. Ini energi mekanik di A. Mari kita lihat energi mekaniknya di B. Di B kondisinya ini, berapa energi potensialnya? Ketinggiannya sudah sampai pada dasar, karena kita jadikan ini sebagai dasar. Kalau begitu, ketinggiannya menjadi 0. Yang di bawah sudah tidak kita hitung lagi. Dengan demikian energi potensialnya di sini menjadi 0. Lalu pertanyaan di dalam soal berapa energi kinetiknya? Ingat, energi mekanik di kondisi A dengan energi mekanik di kondisi B sama. Berapa energi mekaniknya di kondisi A? Ini juga yang menjadi energi mekanik di kondisi B, yaitu sebesar 36 Joule. Nah, sekarang energi potensialnya 0, sementara energi mekaniknya 36. Kalau begitu, 0 ditambah berapa sama dengan 36? Betul, jadi energi kinetiknya adalah 36 Joule. Sama dengan jawaban kita semula. Kita lanjutkan dengan soal kita berikutnya. Nomor 6, sebuah benda jatuh bebas dari posisi A seperti gambar. Arti dari jatuh bebas artinya kecepatan awalnya 0. Pertanyaan di dalam soal perbandingan energi potensial dan energi kinetik benda ketika sampai di B. Nih. Perbandingan energi potensial. Energi potensialnya mau dibandingkan dengan energi kinetiknya. Sahabat K2 Learning, ini pertanyaannya. Di posisi A, berapa energi kinetiknya? Betul. Benda jatuh bebas, kecepatan awalnya 0, berarti energi kinetiknya di A sama dengan 0. Berapa energi potensialnya di A?
Betul. M dikalikan dengan G dikalikan dengan H-nya berapa? Disebutkan H. Nah sekarang mari kita lihat di kondisi B. Berapa energi potensialnya? M betul kali G kali H-nya berapa? Betul, hanya 1/4. Nih. Boleh Kak Iqbal tulis 1/4 H. Sementara kita tahu bahwa energi mula-mula di sini totalnya energi mekaniknya adalah MGH. Karena ditambah 0 tetap saja energi mekaniknya MGH. Berarti dalam kondisi yang kedua di sini, ini sama dengan 1/4 MGH ya. Nah, dalam kondisi yang kedua di sini, ini juga harus sama dengan MGH. Harus sama. Pertanyaannya kemudian, kenapa tinggal 1/4 MGH? Energi potensialnya kenapa tinggal 1/4? Karena sebagian berubah menjadi betul energi kinetik. Nih. Berapa yang berubah? Yaitu energi potensial yang hilang. Semula MGH, sekarang tinggal 1/4 MGH, berarti energi kinetiknya itu sama saja dengan MGH berasal dari energi mekanik dikurangi dengan 1/4 MGH. Atau ini adalah energi mekanik dikurangi dengan ini adalah energi potensial. 1 kurang 1/4, betul, 3/4 MGH. Artinya pada posisi B ini energi potensialnya dapat 1/4, nah gitu. Energi kinetiknya dapat 3/4. Kan MGH-nya sama. Jadi kalau begitu 1/4 banding 3/4 sama dengan 1/3. Ini jawaban kita. Mana? Alfa 3/2 bukan. Bravo 3/1 kebalik. Charlie 2/3 bukan. Berarti jawaban kita larinya ke delta 1/3. Sahabat Kitu Learning, kita lanjutkan dengan soal terkait dengan perubahan-perubahan bentuk energi. Nomor 7 kita, sebuah mobil yang menggunakan BBM sebagai sumber energi sedang melaju. Urutan perubahan energi yang terjadi pada mobil adalah alfa. Energi gerak menjadi energi bunyi lalu energi listrik. Bravo. Energi gerak menjadi energi listrik lalu energi panas. Charlie, energi kimia menjadi energi panas lalu energi listrik. Delta, energi kimia menjadi energi listrik lalu energi gerak. Sahabat Kitu Learning, kita perhatikan bahwa sumber energi mobil itu adalah BBM. Dan BBM itu adalah zat kimia. Apakah itu sifatnya solar atau premium? Itu adalah zat kimia, berarti awalnya kimia. Ini yang memungkinkan. Setelah itu berubah, akhirnya kemudian pada akhirnya mobil bisa bergerak. Berarti kita akan tiba pada akhir berupa gerakan. Sehingga jawaban kita yang benar adalah delta. Kita lanjutkan dengan soal kita berikutnya, nomor 8. Perubahan energi yang terjadi pada saat bola lampu senter menyala adalah alfa, energi kimia menjadi energi kalor lalu menjadi energi listrik plus cahaya. Bravo, energi listrik menjadi energi kimia lalu energi cahaya plus energi kalor. Charlie, energi listrik menjadi energi kimia lalu energi kalor plus energi cahaya. Delta, energi kimia lalu menjadi energi listrik kemudian menjadi energi cahaya plus energi kalor. Sahabat Kitu Learning, kita biasa memakai senter
dan di dalamnya ada baterai. Di dalam baterai itu ada zat kimia. Jadi itu sumbernya adalah zat kimia di dalam baterai. Nah, kalau begitu kita akan memulainya dengan berangkat dari energi kimia. Berarti bukan langsung ke energi listrik. Yang kimia yang lain adalah delta. Yang kita bicarakan ini adalah senter. Nah sekarang, alternatif kita adalah alfa dengan delta. Sesudah menjadi energi kimia, dia akan menjadi betul energi listrik. Jadi ini yang akan muncul. Baru kemudian menjadi energi cahaya, ditambah dengan energi kalor, berarti jawaban kita adalah delta. Sahabat Kitu Learning, kita lanjutkan dengan soal nomor 9 kita. Otman mengendarai mobil bermassa 4.000 kg di jalan lurus dengan kecepatan 25 meter per sekon. Karena melihat kemacetan dari jauh, dia mengerem mobil sehingga kecepatan mobilnya berkurang secara teratur menjadi 15 meter per sekon. Usaha oleh gaya pengereman adalah 200, 400, 600, 800 kJ. Sahabat Kitu Learning, mula-mula kecepatannya 25, lalu berubah menjadi 15, berarti ada usaha yang dilakukan untuk memperlambat. Usaha itu bersumber dari mana? Dari perubahan energi. Di situ kita bisa menghitungnya. Sehingga kalau usaha kita simbolkan dengan W, maka berarti ini tidak lain daripada perubahan energi yang ada. Dalam hal soal kita ini yang berubah adalah energi kinetik. Nah ini dasarnya. Kalau begitu mari kita lihat energi kinetik kondisi awalnya yang kencang dulu atau kondisi akhir boleh. Energi kinetiknya 1/2 dikalikan dengan massanya berapa? 4.000 dikalikan dengan 25 pangkat 2. Nah, kurangi dengan, karena delta selisih kurangkan 1/2 dikalikan dengan sama kan 4.000 dikalikan dengan kecepatannya menjadi 15 pangkat 2. Sahabat Kitu Learning, 25 dengan 15 boleh dibalik. Hasilnya nanti adalah muncul negatif. Tetapi di dalam usaha, dia satuan skalar, besaran skalar, berarti plus minusnya kemudian nanti menjadi harga mutlak plus. Ini menjadi sama dengan 1/2 dari 4.000 menjadi 2.000. 25 pangkat 2 menjadi betul 625. Cara menghitung cepat perkalian ada sesi tersendiri, bisa diikuti di video Kak Iqbal. Dikurangi dengan sama, ini menjadi 2.000 dikalikan dengan 15 pangkat 2, betul 625. Sahabat tentu jangan mengalihkan langsung 2.000 kali 625 baru kurangi dengan 2.000 kali 225. Itu akan memakan waktu. Lebih baik keluarkan angka yang sama, yaitu angka 2.000-nya. Dia akan menjadi 2.000 dikalikan berarti 625 dikurangi dengan 225. Hasilnya betul 400. Nah sekarang kita tinggal lihat 2.000 dengan 400, 2 dengan 4 menghasilkan betul. Ada angka 8-nya. 8 ini yang kita lihat sini. Kilo berarti ribuan kilojoule. Sahabat Kitu Learning, kita lanjutkan berikutnya dengan soal kita nomor 10. Sebuah balok dengan berat 300 Newton diletakkan pada bidang miring licin seperti gambar. Berapa besar gaya yang diperlukan untuk menarik balok tersebut dari P ke Q? Alfa, Bravo, Charlie diberikan dalam satuan Newton.
Sahabat Kitulening, perhatikan bahwa pertanyaannya dari P menuju ke Q. Nih. Di mana bekerja gaya F sejauh ada S-nya yaitu 5 meter. Nah, kalau begitu kita akan tahu bahwa usaha di sini betul. Usaha pada bidang miring ini berlaku F kali S. Kenapa dibutuhkan usaha? Karena mau dibawa dari ketinggian yang rendah ke ketinggian yang lebih tinggi. Ada ketinggian berarti ada energi potensial. Ini ketinggiannya. Berarti akan muncul di sini MGH. Kalau begitu tinggal samakan saja F-nya dengan MGH. Baik, kita lihat. F-nya berapa? Itu yang ditanya di dalam soal. S-nya berapa? 5 meter. Sama dengan MGH-nya. M-nya berapa? Tidak diketahui. G-nya berapa? Tidak diketahui, betul? Tetapi yang diketahui adalah berat. Berat itu tidak lain daripada M kali G. Kalau begitu MG-nya sudah diketahui sama dengan 300. Kalikan dengan hanya berapa? Betul, 3 meter. Sehingga kita akan peroleh F-nya sama dengan 300 kali 3, 900 dibagi dengan betul 5. Hasilnya 180 Newton. Sahabat Kitulening, demikian tadi 10 contoh bahasan. Kita akan lanjutkan dengan 5 soal mikro tryout kita untuk kemudian nanti kita bahas secara bersama. Bismillah, silakan.
Sahabat Kitu Learning, seperti itu tadi 5 soal micro tryout sudah para sahabat kerjakan. Alhamdulillah, insya Allah aman-aman saja. Berikut kita akan bahas bersama, tentu diupayakan untuk lebih cepat karena 10 soal pertama kita sudah bangun kerangka pemahamannya dengan baik. Yuk kita lihat soal nomor 11. Benda A mempunyai massa 1.500 gram, berarti sama dengan berapa kilo? Betul, 1,5 kilogram. Berada pada posisi seperti gambar, kemudian jatuh ke tanah. Pertanyaan dalam soal energi potensial terbesar yang dimiliki oleh benda. Energi potensial adalah, betul, MGH. Artinya akan semakin tinggi, berarti energi potensialnya semakin besar. Mana posisi tertingginya benda? Ya ketika berada di atas sini. Berarti kita peroleh energi potensial terbesarnya ketika di titik ketinggian 20 meter. Tinggal masukkan M-nya 1,5, G-nya diketahui di soal 10, kalikan dengan ketinggiannya adalah 20. 15 kali 20, betul, sama dengan 300 joule. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, nomor 12. Seorang pemain bola menendang bola bermassa 200 gram, berarti 0,2 kilogram ya, dengan kecepatan 20 meter per sekon. Yang ditanya di dalam soal energi kinetik. Energi kinetik sama dengan? Betul, 1/2 M V kuadrat, tinggal masukkan 1/2 M-nya, betul 0,2 kilogram, kalikan dengan kecepatannya pangkat 2 kan 20 kali 20, betul 400. Boleh hilang dengan 2, ada nolnya boleh hilang, berarti tinggal 40 joule. Kita lanjutkan dengan soal nomor 13. Perhatikan gambar, energi kinetik benda di titik B 100 joule. Nah, ini udah diketahui di sini. Energi kinetiknya di posisi B 100 joule. Bila massa benda 2,5 kilogram, maka energi kinetik benda saat menyentuh tanah di titik C. Pertanyaannya nanti di sini. Sudah. Berarti di B kita bisa juga memperoleh berapa energi potensial. Betul? Karena ada ketinggian. Berapa ketinggiannya? 6 meter. M-nya, MGH berarti 2,5 dikalikan dengan G-nya 10 kali dengan ketinggiannya 6. Oke? Artinya 25 dikalikan dengan 6 sama dengan, betul, 150 joule. Artinya kita memperoleh bahwa di posisi B ini total energi mekaniknya di B itu sama dengan 100 ditambah 150. Pak Iqbal tulis saja sama dengan 250 joule. Nah sekarang berarti di C juga harus 250 joule. Andai kata yang ditanya di A, berarti juga energi mekaniknya di A harus 250 joule. Tapi yang ditanya di C, mari kita lihat. Di C ini berapa energi potensialnya? Dia sudah ketinggiannya 0. Di dasar, di bawah sekali. Berarti energi potensialnya 0. Dengan demikian, semua energi mekanik ini akan berubah menjadi, betul, energi kinetiknya 250 joule. Kenapa? Karena energi mekanik sama di setiap titik. Di titik B energi mekaniknya 250, di titik C juga energi mekaniknya harus 250, tapi karena energi potensialnya 0, berarti semua energi mekanik berubah menjadi energi kinetik. Besarnya adalah 250 joule.
Kita lanjutkan dengan soal nomor 14 kita. Ketika sebuah pegas direntangkan dengan tangan, kemudian dilepas kembali sehingga bergerak seperti ini, maka terjadi perubahan energi yang terjadi adalah ketika ditarik begini ada jarak. Jarak itu serupa dengan ketinggian. Di dalam pegas rentangan namanya, bukan ketinggian. Itu energi potensial. Berarti ada proses perubahan semula dari energi potensial, lalu setelah dilepaskan pegasnya kan bergerak. Kalau bergerak berarti berubah menjadi energi, betul, energi kinetik. Jadi dari proses energi potensial menjadi energi kinetik. Jawaban kita adalah bravo. Sahabat Kitu Learning, soal yang terakhir. Sebuah benda bermassa 2 kg bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon. Beberapa saat kemudian benda itu bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon. Yang ditanya usaha total yang dikerjakan pada benda. Usaha terjadi karena adanya perubahan energi. Dalam hal ini betul, energi kinetik. Berarti usaha yang muncul di sini adalah perubahan energi, dalam hal ini energi kinetik. Perubahan energi kinetik berarti 1/2mv kuadrat, boleh V2, boleh V1, dikurangi dengan 1/2mv1 kuadrat. Kalau di depannya sudah V2 berarti belakang V1. Tergantung besaran sebenarnya. Nah sekarang kita lihat. Boleh saja begini. Masanya kan sama, berarti boleh dikeluarkan ya. Dia akan menjadi 1/2 massa. Baru kalikan dengan berapa V-nya? Oke, ini ada 5 pangkat 2 dikurangi dengan V1-nya pangkat 2, berarti 2 pangkat 2. Kak Iqbal tulis lengkap saja. M-nya sendiri berapa? Betul, M-nya adalah 2. Berarti ini bisa kita berikan angka 2, ini bisa hilang? Bisa. Tinggal sekarang 5 kuadrat. Betul, 25, ini 25. 4 kuadrat, ini 4. 25 dikurangi dengan 4. Betul, hasilnya 21 joule. Sahabat Kitu Learning, demikian tadi pembahasan kita. Total 15 soal, termasuk di dalamnya adalah 5 soal micro tryout yang sudah para sahabat kerjakan dan sudah kita bahas. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila mana ada hal yang kurang berkenan. Sukses dalam ujian. Masalama, salam pendidikan.